Kembali lagi di Kalong Show. Di video ini saya tidak ingin mereact sebuah lagu, melainkan ingin bercerita ya. Sebenarnya udah lama saya ingin bercerita lagi, tapi kalau versi tahun lalu saya banyak bercerita tentang sejarah. Tahun ini saya upayakan supaya cerita-cerita tentang yang berhubungan dengan musik. Meskipun ini cerita lebih ke persahabatan dan juga perselingkuhan. Ups. Oke, saya akan bercerita tentang dua orang yang sangat terkenal di tahun 60-an dan 70-an. Siapa mereka? George Harrison dan juga Eric Clapton. Teman-teman, pecinta musik tahu nggak ya? Mesti tahu itu siapa mereka ya. George Harrison adalah salah satu pentolan The Beatles ya, meskipun The Beatles semuanya pentolan ya. The Beatles isinya 4 orang, ada John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dan juga Ringo Starr. Sedangkan kalau Eric Clapton ini adalah seorang gitaris terkenal. Ia sempat pindah-pindah band ya, ada band Yardbird, kemudian Cream dan juga apalagi tuh Derek and the Dominos. Banyak banget dia punya band. Tapi terkenalnya as a gitaris ya, dia terkenal banget. George Harrison dan Eric Clapton ini bertemu di tahun 64. Semenjak hari itu mereka langsung bersahabat. Deket banget. Dan sering banget George Harrison membantu Eric Clapton dan Eric Clapton membantu George Harrison dalam hal produksi sebuah lagu. Contoh pada saat album White Album di tahun 68, Eric Clapton mengisi part gitar pada lagu While My Guitar Gently Weeps. Begitu pula sebaliknya, George Harrison memberikan sebuah lagu untuk bandnya Eric Clapton, yaitu band Cream, sebuah lagu yang judulnya Badge. Nah, sebagaimana orang yang bersahabat, biasa kalau kita bersahabat pasti bawa sahabat kita kemana-mana. Biasanya kita punya acara, atau kita nongkrong-nongkrong setiap hari Minggu, atau hari Sabtu, pasti sahabat kita ikut. Dan pada saat itu, George Harrison sudah menikah dengan seorang model bernama Pattie Boyd. Pada saat itu, supermodelnya Inggris ya. Sedangkan Eric Clapton belum sama sekali menikah. Sempat punya pasangan, tapi gonta-ganti, belum dapet yang pas. Pada saat The Beatles bubar, tahun 70, dekatan George Harrison dan Eric Clapton itu makin dekat. Tapi ada masalah sedikit. Ternyata ada yang diem-diem naksir sama Pattie Boyd, yaitu Eric Clapton. Di tahun 70, Pattie Boyd sering menerima surat cinta yang dipikir awalnya itu dari fansnya doang, fansnya Pattie Boyd. Dan surat itu selalu dikasih inisial E, ya. Tapi Pattie Boyd masih belum merasa bahwa itu Eric Clapton. Pada saat The Beatles bubar, George Harrison itu banyak project dengan Eric Clapton. Pertama adalah solo albumnya, All Things Must Pass, itu banyak banget, hampir semua lagu dibantu oleh Eric Clapton untuk mengisi part gitarnya. Kemudian gak lama ada Concert for Bangladesh. Di situ Eric Clapton sebagai gitarisnya juga. Habis itu ada album keduanya George Harrison, Living in the Material World. Itu Eric Clapton juga yang mengisi part gitarnya. Ya dari situ mungkin udah mulai kedip-kedip gitu ya. Dan surat atas nama E itu selalu sering dikirimkan ke Pattie Boyd ya. Sampai akhirnya Pattie Boyd sendiri, oh udah tahu nih dia nih orangnya, cuman masih belum berani ngomong ya kan. Dan di awal tahun 70-an Eric Clapton membuat sebuah lagu yang judulnya Laila. Pada saat itu Pattie Boyd tahu bahwa itu untuk dia, meskipun Pattie Boyd nggak bisa ngapa-ngapain karena masih terikat pernikahan dengan George Harrison. Sampai di tahun 74 Eric Clapton kayaknya udah nggak kuat lagi menahan perasaan cinta sama Pattie Boyd. Begitu pula seperti Pattie Boyd juga sudah ada benih-benih cinta ke Eric Clapton, yang pada saat itu teman suaminya ya. Suatu hari George Harrison dan Pattie Boyd diundang oleh Eric Clapton, ada party di rumah manajernya Eric Clapton. Nah, George Harrison ini katanya pada malam itu lumayan males untuk ikut, jadi yang pergi Pattie Boyd aja. Sampai di sana Pattie Boyd kayak semacam digiring gitu sama Eric Clapton untuk ngobrol-ngobrol di taman. Di taman, Eric Clapton mengungkapkanlah semua perasaannya pada Pattie Boyd. Dan Pattie Boyd sendiri satu sisi takut dan juga dia kayak ngerasa tersanjung juga. Karena memang pernikahan Pattie Boyd dan juga George Harrison itu sebenarnya nggak mulus-mulus amat gitu ya. Nah, tiba-tiba sesuatu yang nggak disangka-sangka, George Harrison nyusul ke pesta itu. Mungkin udah feeling ada yang nggak enak atau apa. Nemuinlah mereka di taman. Di situ George Harrison katanya marah besar. Jadi sudah mencium ada aroma perselingkuhan ya, semacam itu ya. Sampai terakhir George Harrison di taman itu bilang sama Pattie Boyd, "Lo mau ikut gua atau Eric?" Nah, Pattie Boyd kan mau gak mau kan bilang, gue ikut lo katanya. Ngomong ke George Harrison. Gak lama mereka pisah
Gue nggak tahu yang ngajuin perceraian siapa pertama kali. Sepertinya George Harrison ngajuin berkas perceraian, ya. Barulah di approve tahun resmi bercerai tahun 77, ya. Kejadian di taman itu tahun 74 dan baru approve perceraiannya tahun 77. Nah, di tahun 78 George Harrison mendapatkan tambatan hatinya yang bernama Olivia. Nah, Olivia ini sekretaris di perusahaan rekamannya George Harrison yang bernama Dark Horse, ya. Dan pernikahan ini awet banget. Gak lama setelahnya, tahun 79, Pattie Boyd dan Eric Clapton menikah. Dan gilanya adalah best man-nya pernikahan Eric Clapton dan Pattie Boyd adalah George Harrison. Setelah kejadian di taman itu, mereka masih tetap berhubungan dengan baik. Tidak ada masalah yang nyinggung-nyinggung seperti itu. Nah, kembali ke pernikahan George Harrison dan juga Pattie Boyd. Sebenarnya pernikahan mereka nggak mulus-mulus banget. Karena Pattie Boyd sebenarnya sudah lama mengeluhkan bahwa George Harrison itu pada saat karir di The Beatles aktif menggunakan kokain. Dan sangat kasar. Dan juga dia adalah pria yang bandel katanya. Ya, bisa kebayang ada perselingkuhan dengan banyak groupies. Dan yang paling Pattie Boyd nggak kuat adalah sampai akhirnya dia memutuskan untuk kayaknya udah, mungkin gue akan mencari yang baru gitu ya. Gue kayaknya udah selesai sama George. Adalah ketika George Harrison ketahuan ternyata ada main dengan istrinya Ringo Starr yang bernama Maureen Starr. Dan gak lama setelah ketahuan, Ringo Starr cerai dengan Maureen Starr. Emang gila ini pasangan. Gue juga bingung. Mungkin kejadiannya cuma mereka doang kali ya. Di dunia lain gue gak tahu deh ada apa gak kayak gini ya. Nah, kita ke pernikahannya Eric Clapton dan juga Pattie Boyd. Ternyata masalah yang sama terjadi lagi. Eric Clapton pecandu kokain dan juga pacarnya banyak gitu ya. Dan di situ Pattie Boyd kayak nggak terima dan pasangan ini tidak memiliki anak. Di tahun 85 Eric Clapton memiliki seorang anak, ya, yang bukan dari Pattie Boyd. Di tahun 86 punya anak lagi yang bukan dari Pattie Boyd. Kelahiran anak di tahun 86 yang bernama Connor itu yang paling kita sering dengar ceritanya. Di tahun 85 dan 86 itu Eric Clapton punya dua anak dari ibu yang berbeda. Di tahun 86 model terkenal dari Italia, mungkin angkatan sebelum Monica Bellucci kali, dan sangat terkenal wanita ini yang namanya Lori Del Santo. Lori Del Santo. Akhirnya Pattie nggak kuat karena wah ini orang rockstar banget tapi gila lah ya. Banyak selingkuh, habis itu kokainnya juga nggak kelar-kelar. Tahun 89 Pattie Boyd dan juga Eric Clapton selesai. Nah, anak Eric Clapton dari model terkenal di Italia itu yang namanya Lori Del Santo bernama Connor. Connor kecil umur 4 tahun, tanggal 21 Maret 91, jatuh dari apartemennya Eric Clapton dari lantai 53 di New York. Disitulah Eric Clapton sangat bersedih dan lahirlah satu lagu yang judulnya Tears in Heaven. Teman-teman tahu itu ya. Nah, cerita nggak sampai situ. Lori Del Santo ini sempat buat buku beberapa tahun lalu yang mengatakan bahwa sebenarnya ketika dia bersedih pada saat anaknya meninggal di tahun 91, datanglah sosok malaikat yang bernama George Harrison. George Harrison datang untuk menghibur dia dan terjadilah perselingkuhan antara George Harrison dan juga Lori Del Santo. Jadi kayak gue nggak ngerti ya apakah karma apa gimana kok balas-balasan gitu ya. Gue nggak tahu, ini cerita persahabatan yang aneh jujur aja ya. Dari situ pun hubungan George Harrison dan juga Eric Clapton masih sangat baik. Banyak project-project Harrison yang dibantu oleh Eric Clapton, begitu pula sebaliknya. Di tahun 92-93 ketika George Harrison ingin mengadakan konser di Jepang, hanya ada satu orang yang dihubungin sama George Harrison, yaitu Eric Clapton, untuk membantunya konser di Jepang. Jadi kalau teman-teman lihat konsernya George Harrison di Jepang tahun 92 itu bandnya band Eric Clapton, bukan bandnya George Harrison. Gue juga nggak ngerti George Harrison pada saat itu punya band apa enggak. Tapi yang jelas itu semua dibantu oleh Eric Clapton. Jadi mereka terus-terusan bersahabat sampai pada saat George Harrison meninggal di tahun 2001, Eric Clapton meminta izin Olivia, istrinya George Harrison, untuk mengadakan konser for George di tahun 2002. Dan konser itu sangat berhasil, ada banyak artis yang datang, termasuk Paul McCartney, Ringo Starr, abis itu siapa lagi? Tom Petty, Jeff Lynne, dan lain-lain. Nah, persahabatan mereka ini lumayan aneh, kayaknya mungkin 1:1 juta kali sahabat yang seperti itu ya. Kayak sahabat lo bermain dengan pasangan lo, tiba-tiba lo masih baik aja, masih ibaratnya dia minta tolong lo bantuin, lo juga minta tolong dibantuin sama dia gitu ya. Itu lumayan aneh ya, tapi itu nyata semuanya di
persahabatan antara George Harrison dan juga Eric Clapton. Sempat di tahun 80-an, George Harrison ditanya sama seorang wartawan di Amerika, gimana hubungan lo sama Eric Clapton? Dia dengan santai jawab gini, we share the same wife. Terus wartawan itu ketawa ngakak ya. Jadi intinya kita berbagi istri, intinya seperti itu. Dan itu gue nggak ngerti ada orang sesantai itu ngomong. Ya emang ya terbukti banyak project-project yang mereka lakukan yang orang pikir mereka musuhan ternyata enggak gitu ya. Mudah-mudahan menambah wawasan tentang sejarah musik. Tapi ini bukan musik banget sih ya. Gosip selebritis sebenarnya, cuman legend. Oke. Sampai ketemu di next video. Stay kalong.